3 cara mengatasi sakit hati di dunia maya. Menghadapi penolakan dari situs kencan dan pemutusan hubungan pertemanan. Menangani penghinaan di media sosial. Menghadapi penindas di dunia maya, cyberbully. Pada sebagian besar waktu, internet merupakan sumber luar biasa untuk belajar, berbagi dan menjalin hubungan dengan berbagai orang di seluruh dunia. Tetapi, peluang baru juga berarti kesempatan baru untuk mengalami penolakan, penghinaan dan banyak kontak yang tidak diinginkan dengan orang-orang yang keberadaannya sulit untuk kita batasi. Beberapa aspek untuk mengatasi rasa sakit dari dunia maya berbeda dengan cara mengatasi masalah serupa di dunia nyata dan beberapa yang lain sama saja. Berikut adalah sejumlah cara untuk menghadapi rasa sakit dari diputus dari lingkaran pertemanan, akrab disebut unfriend, penghinaan di media sosial dan penindasan lewat internet, akrab disebut cyberbullying. Metode 1. Menghadapi penolakan dari situs kencan dan pemutusan hubungan pertemanan. 1. Akui perasaan Anda. Hanya karena penolakan itu terjadi secara online bukan berarti Anda tidak akan tetap merasakan kesedihan yang kuat karena diputuskan, diabaikan, atau dikucilkan. Dikucilkan pada dasarnya menyakitkan. Kebutuhan dasar kita untuk memiliki dan diakui tidak terpenuhi. Mengetahui perasaan yang menyelimuti penolakan tersebut akan memungkinkan Anda untuk mulai merelakan orang itu secara perlahan, menciptakan jarak yang dibutuhkan untuk menyembuhkan diri. Pokok pikirannya di sini adalah hanya membiarkan diri Anda sendiri merasakan sedikit dari rasa sakit ini, bagaimana rasanya ditolak bagi Anda, sehingga Anda bisa tahu kapan Anda sudah melupakan insiden tersebut. Merasakan perasaan Anda juga akan membantu Anda kembali mencari cinta yang baru. Kali berikutnya Anda menunjukkan ketertarikan pada profil seseorang dan mulai berkencan, Anda tidak akan menyimpan kebencian atau rasa kalah dari kejatuhan sebelumnya. 2. Mundurlah dari situasi tersebut. Menjauhi insiden itu dapat membantu Anda mengamati apa yang telah terjadi dengan jauh lebih jelas. Luangkan waktu untuk menilai perilaku sendiri yang bisa jadi menyebabkan penolakan atau pemutusan hubungan pertemanan. Tetap aktif di dunia maya akan membuat Anda terus tersakiti dan tidak memberi jarak yang cukup untuk melihat apakah beberapa kebiasaan Anda di dunia maya mengganggu bagi orang-orang lain, seperti membuat komentar kasar atau posting secara berlebihan. Contohnya, sejumlah orang sangat baik ketika ditemui secara langsung, mereka tersenyum, menggoda, dan membuat kontak mata. Akan tetapi, orang yang sama bisa jadi tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik melalui tulisan, dan akhirnya tampak dingin dan tidak ramah. Waktu untuk menilai kepribadian Anda di dunia maya dapat menunjukkan kebiasaan dan fitur-fitur dari perilaku Anda yang mungkin tidak Anda sadari. Cobalah untuk tidak mengunjungi situs itu atau bahkan berhenti menggunakan internet selama seminggu untuk memberi diri Anda ruang guna menerima dan merenungkan masalah tersebut. Terutama jika hubungan itu benar-benar hanya melalui internet, beri diri Anda waktu sebelum menjalin hubungan baru di situs kencan yang sama. 3. Pikirkan pengucilan tersebut dari sudut pandang lain. Fakta terbaik dari teman-teman dan kekasih online adalah jumlahnya sangat banyak, cukup banyak sehingga Anda tidak perlu terpaku pada satu orang atau satu situs saja. Manfaatkan fakta bahwa jika seseorang memutuskan hubungan pertemanan, mencampakkan atau mengabaikan Anda secara online, masih ada banyak ikan lain di lautan. Anda bahkan mungkin dapat menerima kenyataan bahwa ada ketidakcocokan antara Anda dan orang itu yang akhirnya Anda sadari. Pertimbangkan, namun jangan berlarut-larut memikirkan sifat-sifat orang lain yang Anda rasa tidak menarik untuk melangkah maju melupakan masa lalu. Dengan begini Anda tidak akan merasa tergoda untuk terus mengejar orang tersebut atau menginterogasi mereka mengenai penolakan itu, dan Anda dapat melupakannya dan bergerak maju dengan luas. 4. Hindari dorongan untuk menganggap serius masalah tersebut. Ketika orang lain menolak kita, itu bukan karena ada hal yang dapat atau harus kita lakukan dengan lebih baik pada diri sendiri.
Seringkali hal itu karena reaksi orang tersebut bertentangan dengan sesuatu yang sudah kita lakukan dan terasa mengancam bagi mereka. Contohnya, katakanlah Anda sudah ditolak pada sebuah situs kencan online. Karena sebagian besar orang tidak paham tentang pola hubungan mereka sendiri, mereka mungkin secara tidak sadar mencari orang yang dapat memenuhi pola tersebut. Dalam banyak kasus, masalahnya ada pada kecocokan alih-alih pada beban masa lalu yang Anda bawa ke dalam semua situasi. 5. Carilah dukungan dari teman-teman dan keluarga. Jika sumber rasa sakit Anda berasal dari dunia maya, cara yang bagus untuk menciptakan jarak dari hal tersebut adalah dengan mengalihkan fokus kehidupan sosial Anda. Usahakan untuk melakukan sebagian besar dari kegiatan mencari teman kencan atau bergaul secara tatap muka ketika Anda sedang berusaha melupakan penolakan di dunia maya. Dengan begini, Anda akan tahu bahwa orang-orang yang Anda ajak bicara di dunia maya hanyalah satu dari sekian banyak sumber kedekatan dan koneksi dalam hidup. Jika memungkinkan, kurangi waktu yang Anda habiskan di dunia maya. Jika Anda mengisi waktu dengan berbagai pengalaman dan pergi keluar rumah sebagai gantinya, Anda akan cenderung tidak merenungkan tentang situasi tersebut. Langkah ini sama dengan berlibur ketika menghadapi masalah menyakitkan yang menyerang perasaan dan pikiran. Metode 2. Menangani penghinaan di media sosial. 1. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Pastikan bahwa Anda tidak membuat tanggapan publik terhadap penghinaan tersebut kecuali jika Anda sudah meluangkan sedikit waktu untuk menenangkan diri. Tarik napas dalam. Karena kita tidak dapat menggunakan nada suara dan gerakan untuk menjelaskan maksud kita, langkah yang terbaik adalah dengan memikirkan masak-masak tentang cara Anda merangkai kata sebelum menanggapi. 2. Kumpulkan semua fakta. Taksir seberapa parah penghinaan, siapa yang menyerang Anda, dan konteks penghinaan tersebut sehingga Anda dapat menanggapi, atau mengabaikan, penghinaan tersebut untuk menyelamatkan reputasi dan kehormatan Anda sebaik mungkin. Pertimbangkan informasi-informasi berikut ini, apakah orang ini bertingkah dengan cara tertentu yang dimaksudkan untuk mengintimidasi Anda? Akankah penghinaan ini memengaruhi orang-orang lain dalam jaringan Anda? Apakah penghinaan ini mengangkat masalah nyata yang sedang terjadi? Apakah orang ini adalah seseorang yang sudah ketahuan tidak dapat Anda temui secara langsung? Bagaimana perasaan Anda tentang melanjutkan menjadi bagian dari situs atau komunitas tersebut? Apakah Anda menerima cercaan yang terlalu kasar dan penuh dendam sebagai tanggapan dari kegiatan Anda di situs tersebut? Pertimbangkan juga peran Anda sendiri. Pernahkah Anda mengambil bagian dalam konflik yang sedang muncul dengan orang ini, baik secara sengaja maupun tidak? 3. Putuskan untuk menanggapi atau mengabaikan penghinaan tersebut. Terkadang cukup mengabaikan sebuah penghinaan merupakan cara terbaik untuk menanggapinya. Hal ini biasanya yang terjadi ketika penghinaan itu sangat remeh dan jelas merupakan kesalahpahaman. Sebuah respons hanya pantas diberikan jika penting untuk mengendalikan kerusakan yang terjadi pada citra Anda, dan tidak sekadar berusaha untuk menyerang balik secara defensif. Ingatlah bahwa merespons dapat semakin memancing si penyerang, dan rentetan konflik bisa jadi semakin merusak citra Anda di dunia maya dibandingkan dengan penghinaan yang awalnya muncul. Contohnya, jika penghinaan itu adalah respons dari pendapat kritis Anda tentang pengeboran minyak di Arktika dan pesan itu berupa "kau, dasar orang", sebaiknya Anda mengabaikannya. Jika Anda benar-benar merespons, jaga agar tanggapan itu tetap singkat. Melawan penghinaan yang mencari perhatian dengan jawaban yang tenang dan penuh pertimbangan akan tampak seolah Anda memiliki kepedulian untuk mempertimbangkan apa yang telah dikatakan dan kemurahan hati untuk melihat betapa remehnya ejekan tersebut. Anda dapat mencoba memberi tanggapan seperti, "Saya kecewa usaha saya untuk mengangkat obrolan tentang masalah sosial ternyata tidak efektif." Setelah Anda memberi tanggapan publik singkat, Anda dapat memilih untuk meneruskan percakapan antara Anda dengan si penyerang.
Anda dapat mulai dengan mengatakan saya tidak dapat merespons dengan serius ketika saya dicaci maki di depan teman-teman saya. Kenapa kita tidak mencari cara lain yang privat untuk berkomunikasi? Kemudian Anda dapat meneruskan percakapan tersebut mulai dari situ, tergantung pada apakah Anda berniat untuk kembali membahas isi dari penghinaan tersebut atau tidak. 4. Laporkan pelanggaran dan pelecehan. Selalu ada pilihan yang tersedia di Facebook dan situs media sosial populer lainnya untuk memblokir pengguna yang kasar dan menghapus atau memprivatisasi konten yang Anda tidak ingin dilihat oleh publik. Twitter juga menyediakan formulir yang bisa Anda gunakan untuk melaporkan para pelaku pelecehan pada situs tersebut dan memberi informasi mengenai perilaku mereka. 5. Pilih afiliasi web secara bijak. Ketahuilah bahwa ada berbagai hal yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dari penghinaan di waktu yang akan datang. Orang lebih cenderung menggunakan ejekan dan bahasa yang menyakitkan ketika orang-orang lain di tempat itu juga melakukannya. Oleh karena itu, jika Anda mengetahui adanya komunitas atau thread dengan banyak kata-kata tidak sopan, hindari bergabung ke sana. Salah satu cara yang baik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan berusaha tidak terlalu terikat kepada situs online apapun. Berbagai forum, blog, dan situs web cenderung menjadi tempat pertemuan yang sangat baik, tetapi penghinaan yang terjadi di sana bisa jadi terasa lebih kuat jika Anda merasa bahwa Anda berkomitmen kepada sebuah situs yang berubah mengancam. Terlibat dalam berbagai komunitas online akan membuat Anda tidak terlalu terikat pada komunitas tertentu dan lebih dapat mencari situs-situs baru untuk diikuti dengan leluasa. Metode 3. Menghadapi penindas di dunia maya, cyberbully. 1. Nilai si penyerang. Apakah Anda merasa tidak yakin apakah pengalaman Anda cukup parah untuk dapat dianggap sebagai cyberbullying, penindasan di dunia maya? Jika Anda disakiti oleh seseorang yang terus-menerus menyerang Anda, menghubungi teman-teman Anda untuk membicarakan tentang Anda atau menuliskan berbagai hal buruk tentang Anda di halaman web atau situs media sosial, bisa jadi Anda merupakan korban cyberbullying. Kasus yang jelas-jelas merupakan cyberbullying akan menerima 5 pesan atau lebih setiap harinya dari pengguna yang sama yang di dalamnya meliputi kata-kata kotor atau ejekan berdasarkan ras atau jenis kelamin Anda. Sang penindas mungkin seseorang yang sudah Anda kenal secara langsung. Dalam kasus ini, gangguan tersebut dapat berupa penghinaan tentang penampilan, keberadaan sosial, keluarga atau status Anda. 2. Pahami perasaan Anda. Efek dari merasa terintimidasi, terhina, atau dilecehkan secara online dapat sama mengejutkan dan meresahkannya seperti mengalami pencurian di rumah Anda, dirampok, atau terus-menerus diancam. Hanya karena orang tersebut tidak berada di depan Anda dan tidak melakukan kerusakan fisik bukan berarti penderitaan yang Anda alami tidak nyata. Mengenali komponen emosional dari penindasan di dunia maya akan semakin membantu Anda untuk melapor dan mencari pertolongan. Para penindas di dunia maya cenderung tidak terlalu stabil secara emosional dan lebih agresif dibandingkan teman-teman mereka yang tidak melakukan penindasan. Sebagian besar penindas online bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki dampak terhadap kehidupan para korbannya. Jika Anda tergoda untuk menganggap serius penindasan tersebut, ingatlah bahwa menindas adalah cara maladaptif mereka untuk mengemis perhatian dan kekuatan. Ini merupakan alasan yang bagus untuk tidak menganggap serius gangguan tersebut. 3. Abaikan si penindas. Memilih untuk mengabaikan seorang penindas memang sulit, tetapi merupakan strategi yang efektif. Hanya seperti berjalan menjauh dari si penindas ini jika Anda bertemu secara langsung. Ketika Anda menerima pesan yang tidak sopan atau tidak menyenangkan, berusahalah untuk mengalihkan perhatian Anda dari apa yang sedang terjadi dengan melakukan sesuatu yang tidak melibatkan telepon atau komputer Anda. Ingatlah bahwa tidak ada rasa malu dari tidak menanggapi para penindas itu. Anda tidak harus mengakui mereka atau berusaha mempertahankan diri Anda sendiri.
Menanggapi mereka mungkin akan membuat Anda merasa kuat dan percaya diri pada saat itu, tetapi juga memancing si penindas untuk melanjutkan perlakuannya kali ini dengan lebih kejam. Cara paling efisien untuk mengabaikan si penindas adalah dengan memblokir pengguna itu melalui situs web tersebut. Anda dapat melakukan ini di sebagian besar situs media sosial. 4. Laporkan para pengganggu yang sudah berulang kali melakukannya. Di berbagai komunitas online, para pelaku ini sering diblokir oleh administrator, pengelola, atau pengamat forum yang lebih waspada. Akan tetapi, jika Anda menemukan para pengganggu ini atau menjadi korban dari mereka secara langsung, laporkan supaya dapat menolong Anda dan para pengguna lain. Para administrator kemungkinan tidak dapat turut campur jika mereka tidak tahu tentang masalah yang ada. Jika penindasan tersebut berlangsung melampaui website tertentu, misalnya Anda dihubungi lewat surel, bawa kasus tersebut ke pihak berwenang. Beritahu penyedia layanan internet atau ISP, Internet Service Provider, si penindas online, karena mereka akan dapat memblokir akses pengguna tersebut. Jika masalah itu terutama terjadi di ruang chat, beritahu siapapun yang menjalankan server tersebut. Semua layanan pesan instan dilengkapi kebijakan mengenai gangguan yang memiliki informasi mengenai apa yang harus dilakukan jika ada masalah antara Anda dan pengguna lainnya. Jika Anda menerima ancaman, hubungi polisi. Pastikan Anda mendokumentasikan sebanyak mungkin kontak dari si penindas untuk digunakan sebagai barang bukti. 5. Pelajari hak-hak hukum Anda. Penindasan di dunia maya alias cyberbullying biasanya mengacu pada penggunaan komunikasi elektronik untuk mengganggu dan mengancam di antara para remaja usia sekolah. Sebagian besar negara di Amerika Serikat telah memberlakukan undang-undang untuk menghadapi masalah ini. Daftar ini menunjukkan hukum dari setiap negara bagian di Amerika Serikat mengenai cyberbullying, cyberstalking, menguntit di dunia maya, dan cyberharassment, pelecehan di dunia maya, mengacu pada insiden di antara orang dewasa, juga sudah dilarang di banyak negara bagian. Untuk Indonesia, Anda dapat mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Penting untuk mengetahui bagaimana hukum di negara Anda memungkinkan Anda untuk memposisikan diri sebagai korban penindasan di dunia maya. Di Amerika Serikat melaporkan kejadian penindasan di dunia maya dianjurkan entah itu jika negara bagian tempat Anda tinggal sudah memasukkan komunikasi elektronik ke dalam hukum yang mengatur tentang penguntitan dan pelecehan atau tidak. Di Amerika Serikat meskipun penindasan di dunia maya sering kali dilakukan oleh seseorang yang dikenal langsung oleh sang korban, hukumnya akan berbeda jika orang tersebut tinggal di negara bagian lain dari sang korban. Karena kejahatan di dunia maya menimbulkan pertanyaan yang sulit tentang yurisdiksi, penyelesaiannya sering kali disesuaikan berdasarkan kasus demi kasus. Apakah Anda bisa atau tidak bisa menuntut seorang cyberbully karena pencemaran nama baik juga berbeda-beda karena menentukan apa saja yang termasuk pencemaran nama baik tidak selalu mudah. Situs web ini dapat membantu Anda menentukan apakah gugatan hukum dapat dilakukan dalam kasus Anda, jika Anda berperkara di Amerika Serikat. 6. Beristirahatlah dari dunia maya. Menghabiskan waktu dengan mengalihkan perhatian Anda melalui berbagai acara dan kegiatan di dunia nyata dapat memberikan pelipur lara yang sangat dibutuhkan dari masalah tersebut. Meningkatkan dukungan sosial tatap muka terbukti jauh lebih menyokong para korban cyberbullying dari gejala-gejala depresi dibandingkan metode membalas serangan dalam menghadapi para penindas. Untuk membantu Anda mendapatkan sudut pandang baru, berusahalah untuk tidak memikirkan pesan-pesan atau posting yang menyakitkan. Segera hapus atau jauhkan pesan-pesan tersebut sehingga Anda tidak tergoda untuk melihatnya. Jika pesan-pesan tersebut adalah ancaman sungguhan, ingatlah jangan hapus pesan-pesan itu, karena dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus Anda untuk menggugat si penindas. 7. Pertimbangkan untuk menjalani terapi.
Penindasan di dunia maya biasanya melibatkan penghinaan, fitnah, dan pelanggaran batasan pribadi. Untuk berbagai alasan ini, menjalani konseling dapat menjadi cara yang sangat baik untuk mengatasi rasa sakit emosional dan kegelisahan yang disebabkan oleh gangguan dalam jangka panjang. Menemui terapis adalah sebuah peluang untuk mempelajari teknik-teknik kognitif dan perilaku yang mencapai akar dari kerusakan yang diakibatkan oleh penindasan.